Shalom. Shalom Mas Ken. Kak Tari sudah semangat sekali ngomong shalomnya. Oh iya ya. Shalom. Shalom Sisi. Shalom Kak Dewa. Dan Halo. shalom semua anak-anak di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita bisa Sunday School bersama dengan Kids Worship Rumah Penjunan. Anak-anak, hari ini special day. Ini hari Minggu seperti hari Minggu biasa sih. Cuman ini minggunya minggu spesial. Sisi tahu? Kakak Ken mungkin tahu. Apa Kakak Ken? Paskah. Ya, thank you Ken. Betul sekali. Hari ini semua gereja-gereja, anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Loh iya dong. Semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia, gak hanya di Jawa Timur nih Sisi, gak hanya di Surabaya, gak hanya di Sidoarjo, atau di Indonesia saja, semuanya, seluruhnya, Sedunia. iya sedunia, merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menang atas maut. Oke, are you ready? Yes, I'm ready untuk memuji Tuhan. Waduh, senang sekali kalau gitu. Yuk, kita semuanya yuk Kakak Ken. Oh, kok Kakak Ken? Oh iya ya, nggak apa-apa, Kakak Ken yang pimpin. Kids worship. Sehat, kuat, cerdas, Taat, cinta, Tuhan. Musik. Yuk. 1, 2, 3, go, yuk. yuk semua kita memuji Tuhan. Ayo kita sana-sana nari dari sukacita. Ayo kita sana-sana nari memuji Tuhan. Sekali lagi, ayo. Ya, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Dan sana kita worship, Kita tumbuh bersama, dan sana kita worship. belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat. Mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kita akan mulai Kids Worship kita dengan Sunday School ini. Dan Kak Dewa silahkan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah berkati kami hari ini boleh ada sebagaimana ada, dan kami hari ini mau bersyukur karena kami boleh merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah nyata bagi hidup kami, yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami merayakan itu bersama teman-teman. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya Kau berkati, Kau sertai. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah Paskah pada hari ini. Amin. Amin. Shalom. Selamat Paskah. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang mengingatkan kita bahwa Kak Tari, Ken, Kak Dewa, dan semua kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sudah mengalahkan maut, dan kita semua diselamatkan. Semua yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Pujian ini lagu baru kita, masih fresh banget, baru untuk kita bersama-sama pujikan buat Tuhan Yesus. Yesusku hidup, Yesusku berkuasa. Dan mari kita bersukacita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Yuk kita semua bersukacita. Ya,
pujikan, nyanyiin sekali lagi. Yesusku telah bangkit, Yesusku berkuasa. Ya, siap? Ya. Yesusku berkuasa, Yesusku telah bangkit, dikalahkan, aku diselamatkan. Yesusku berkuasa, Yesusku telah bangkit, mau dikalahkan, aku diselamatkan. Yesusku hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup, hidup, hidup selamanya, selamanya. Puji Tuhan, bersukacita sebab kita punya Tuhan Yesus yang hidup selamanya. Oke teman-teman, sekarang kita akan berterima kasih Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Jika Sedih Dia Ada. Tetapnya agak keras sedikit ya suaranya ya. Oh iya ya, agak dikencengkan dikit suaranya ya. Dia ada, jika senang Dia ada. Amin ya Yesus. Sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku kekuatan. Jika sedih Dia ada, jika senang Dia ada, sekalipun aku tak tenang, Tuhan Yesus memberiku kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berterima kasih Bapa, Engkau sudah memberiku nafas. Tuhan Yesus, aku berterima kasih Bapa, Engkau sudah memberiku kecukupan. Mari Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami minggu spesial, kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Engkau bangkit dan telah mati. Engkau telah menebus dosa kami. Amin ya Yesus. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus dosa kami. Amin. Engkau rela datang ke dunia Ya untuk Yesus. mati di kayu salib. Iya Yesus. Engkau sangat sayang kepada kami. Amin. Paskah ini kami mau berterima kasih kepada Tuhan Iya. atas semua yang Tuhan sudah buat. Amin. Engkau selalu memberi kami makan, memberikan kami apa yang kami perlukan Amin. tepat pada waktunya. Amin Yesus. Berkat-Mu tidak pernah terlambat, Amin. dan Engkau selalu membantu pada waktu yang sangat terbaik. Amin. Terima
kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Ayo semua kita ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan. Oke, kita mau siapkan Alkitab kita dan kita mau baca firman Tuhan. Yuk. Oke, mari kita bersama bersiap untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan buka hati kami dan bisa mengerti apa yang Kau mau katakan untuk kami berbuat. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak, di hari Paskah ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan menolong Kak Tari, menolong anak-anak semuanya untuk mengerti bahwa Yesusku hidup. Yesusku hidup sebab Dia telah bangkit. Anak-anak, kita akan bersama-sama memperhatikan Alkitab kita ya, dari Matius 28. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita bersama-sama memperhatikan apa kata Alkitab tentang Tuhan Yesus kita yang hidup dan telah bangkit ya. Mari kita bersama perhatikan. Waktu itu setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan, anak-anak Tuhan Yesus dikuburkan di kubur milik Bapak Yusuf Arimatea. Kubur itu adalah kubur yang masih baru yang dibuat oleh Bapak Yusuf Arimatea. Dan Bapak Yusuf Arimatea memberikannya untuk Tuhan Yesus. Anak-anak, kubur itu dijaga oleh banyak prajurit. Kubur itu juga dijaga dengan sungguh-sungguh. Dari malam itu sampai Sabtu pagi, sampai siang, sampai Sabtu malam. Dan anak-anak mereka menjaga dengan sungguh-sungguh. Karena waktu itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir jangan sampai mayat Tuhan Yesus dicuri murid-murid. Kan Tuhan pernah bilang soalnya pada hari yang ketiga akan bangkit. Maka harus dijaga sungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Lalu sungguh-sungguh benar-benar dijaga. Dan tutup kubur itu yang ditutup dengan batu ya anak-anak. Jadi kuburnya beda dengan yang ada di Indonesia, yang ada di daerah anak-anak semuanya berbeda. Ini kuburnya Tuhan Yesus dibuat dari goa batu yang ditutup dengan batu yang sangat berat. Dan dijaga oleh prajurit. Nah, setelah hari Sabat lewat, setelah hari Sabtu itu sudah lewat, menjelang menyingsingnya fajar, berarti hari Sabtunya sudah selesai, sudah ganti hari berikutnya, hari Minggu. Menjelang matahari terbit, anak-anak, pada hari pertama minggu itu, karena sudah hampir terbit matahari, Maria Magdalena dan Maria yang lain dan Maria teman-temannya Maria
Kan namanya banyak Maria ya. Nah, Maria Magdalena dan Maria yang lain mau melihat kubur Tuhan Yesus itu. Waktu mereka sampai di sana terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan tutup kubur itu, dan malaikat itu duduk di atas batu itu. Wajahnya seperti kilat dan pakaiannya putih seperti salju. Wow. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati karena takutnya. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan." Ya kan? Gitu ya. Malaikat itu mengingatkan, sama seperti yang Tuhan sudah beritahukan 4 kali itu loh. Anak manusia akan menderita, banyak dianiaya, akan dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang Yesus nggak ada di sini, di kubur ini nggak ada. Dia telah bangkit sama seperti yang dikatakan waktu itu. Lihatlah tempat ia berbaring. Kan tutupnya tadi udah dibuka ya sama malaikatnya. Lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu pergi ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku sudah mengatakannya kepadamu. Aku sudah sungguh mengatakannya. Maka Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya segera pergi dari kubur itu dengan takut, tapi juga dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk beritahu kepada murid-murid yang lain. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati Tuhan Yesus, memeluk kakinya dan menyembahnya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari Paskah ini kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus satu-satunya Allah. Dia Allah yang berkuasa. Maut, kematian dikalahkan oleh Tuhan. Apa buktinya? Maut tidak bisa berkuasa atas Tuhan Yesus. Maut itu tidak bisa menguasai tubuh Tuhan Yesus. Maut itu tidak bisa menahan Tuhan Yesus untuk tetap mati. Yesus menang atas kematian dan dia bangkit, hidup selama-lamanya. Anak-anak, Yesus kita hidup. Nah, Yesus hidup itu menunjukkan yang pertama bahwa dia berkuasa atas kematian. Yesus itu lebih hebat dari maut. Maut sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan, Tuhan Yesus yang menang. Jadi Tuhan Yesus berkuasa. Siapa yang bisa mengalahkan kematian? Tidak bisa. Semua orang di dunia ini akan mengalami kematian, dan kalau sudah mati, ya tubuhnya sudah selesai mati. Dia tidak bisa bangun lagi, tidak bisa bangkit lagi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dibuat mati seterusnya.
Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup selamanya. Dia berkuasa. Dia berkuasa artinya menguasai maut, mengalahkan maut, dan Tuhan lebih hebat kuasanya. Anak-anak, Tuhan Yesus Allah yang berkuasa, maut dikalahkan. Jadi, kalau maut yang paling berkuasa atas manusia, mematikan manusia itu, bisa dikalahkan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus menang. Apalagi persoalan hidup anak-anak, apalagi kesulitan yang dialami oleh anak-anak, Tuhan Yesus bisa tolong kita karena Dia berkuasa. Yesus hidup menunjukkan Dia telah berkuasa. Yesus berkuasa atas kematian, Yesus menang atas maut. Kalau maut sudah dikalahkan, kita juga anak-anak akan beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Anak-anak jangan takut. Saat kita percaya Yesus, kita diselamatkan oleh Tuhan. Saat nanti suatu hari anak-anak dipanggil Tuhan pulang ke sorga, tubuhnya mati. Tapi anak-anak jangan khawatir, jangan takut. Roh kita itu akan hidup dan diberi kehidupan kekal di sorga, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa. Anak-anak, kita nggak perlu takut. Yesus kita hidup, Dia berkuasa. Apapun persoalan hidup kita, Tuhan Yesus sanggup mengalahkan, sanggup menghancurkan, sanggup melepaskan kita dari apapun. Tuhan Yesus berkuasa menolong kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kata Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus hidup, Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dan yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus hidup menunjukkan firman-Nya itu digenapi. Kalau Tuhan berkata-kata, Tuhan berfirman, Tuhan lakukan. Jadi, apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, Kak, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Karena apa yang sudah dikatakan itu dilakukannya. Tuhan berkata kepada murid-murid, anak manusia itu akan mengalami banyak derita, dianiaya, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit hari ketiga. Semuanya yang diucapkan Tuhan, semuanya yang sudah disampaikan Tuhan, tidak ada yang tidak terjadi. Semuanya terjadi. Jadi, saat Yesus hidup, selain kita belajar Tuhan itu berkuasa, kita diingatkan Tuhan melakukan firman-Nya. Berkatnya apa untuk Kak Tari dan anak-anak? Jangan takut, Tuhan akan melakukan janjinya. Suatu hari anak-anak pernah membaca firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ini firman Tuhan. Tuhan akan melakukannya dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan pernah berfirman, mintalah, maka engkau akan mendapat, carilah. Ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Anak-anak, siapa yang melakukan firman ini? Firman Tuhan ini pasti digenapi. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman-Ku siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Anak-anak, saat engkau melakukan firman, engkau merenungkannya itu, menaruh di hatimu, mengingat-ingat dalam pikiranmu, menghafalnya, mengingatnya, melakukannya. Ya, apa yang engkau lakukan akan berhasil. Sekolahmu akan berhasil, masa depanmu akan berhasil, pekerjaan rumahmu akan berhasil, tugas-tugasmu akan berhasil saat engkau melakukannya. Yesus hidup membuktikan firman-Nya digenapi. Yesus hidup mengingatkan Kak Tari dan anak-anak bahwa Tuhan Yesus pasti melakukan apa yang sudah difirmankannya. Bacalah firman-Nya, dapatkan janjinya, dan dapatkan penggenapannya. Baca firman-Nya, anak-anak, dalam hidupmu, firman itu akan engkau alami, akan terjadi. Yesusku hidup, Yesusku berkuasa.
Yesusku hidup, firman-Nya pasti digenapi. Selamat Paskah. Paskah mengingatkan kita, Yesus hidup, Dia berkuasa, Yesus hidup, firman-Nya digenapi. Selamat menikmati berkat Paskah dalam hidup kita bersama dengan keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu hari ini. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sudah bangkit. Engkau sudah mengalahkan maut. Kami diselamatkan. Kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Hukuman dosa telah Engkau tanggung dan kami diselamatkan oleh Tuhan. Dan dalam hari-hari kami pasti diberkati. Kami pasti mengalami janji-janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk anak-anak Kids Worship. Tuhan tolong mereka, jaga lindungi mereka, juga orang tua mereka dalam pekerjaan supaya aman-aman. Juga tolong Bapak petani supaya apapun yang mereka tanam bisa berhasil, para pedagang supaya mereka bisa berdagang dengan jujur. Tuhan berkati dan berdoa. Amin. Anak-anak semua, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus dicurahkan bagi kamu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sunday School kita sudah selesai. Kita semua bisa bersukacita dan belajar firman Tuhan hari Amin. ini. Kak Dewa, Kak Tari, dan Ken mengucapkan Selamat Paskah. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Shalom. God bless you. Bless you. Kids Worship, sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Kulitnya bisa juga, iya, trauma gitu. Oke, Jesaya, Jesslyn, Tina, Kendita, Griselda sedang menghias telur. Oke, wah keren Pando. Pando seninya muncul. Pando ini seninya muncul ini, bagus ini. Oke. Joseph, punyamu mana Joseph? Kamu bikin apa itu?